Oke, halo semuanya. Halo Halo teman-teman, Datu. halo Kak Paul, halo semuanya. Kita ketemu lagi di episode yang baru. Gimana kabarnya Kak Gimana Paul? Datu kabarmu? Kabarmu gimana? Aku baik, puji Tuhan. Kayaknya kalau rekaman sama tahu-tahu podcast tuh selalu baik ya. Positif terus apa Mantap. sehat terus gitu. Mantap Kak lah. Paul Nah, gimana? hari ini alhamdulillah aku sehat, baik, Berlah aman. sip. Nah, hari ini kita kedatangan tamu lagi ya. Udah siap nih, udah ready nih. Kayaknya udah siap deh ini ya. Hari ini Oke, satu tamu aja Kak ya. satu tamu aja. The next time kita undang beberapa tamu lagi kali. Oke. Oke, eh, tidak usah berlama-lama. Kita panggilkan kali ya teman dan tamu kita hari ini. Silahkan Silakan kamu muncul. aja kami. Halo. Hai, Oh, Aku seneng banget bawa halo. teman-temanku di podcast ini. Ya ini sobatnya Datu ya. Salah satu Sobatnya Datu. guys. Oke, karena aku juga belum kenal gitu dan teman-teman juga perlu mengetahui siapa sih yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Boleh ya perkenalan dulu, Ma, terus mungkin asal daerah mungkin ya dan hal-hal lain yang perlu teman-teman ketahui soal kamu. Silahkan. oke. Eh, Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya buat berbincang-bincang. Nama saya Lisma Yane Brigita Patabang, bisa dipanggil Lisma. Terus saya seorang apoteker. Hmm, Sekarang kerjanya di apotik. Yang lalu kerja di puskesmas, tapi sudah selesai kontrak kan. Sekarang kerja di apotik. Hmm, untuk domisili, posisi sekarang lagi di Palopo. Hmm, Mungkin nanti nanti sore atau besok kalau nggak hujan balik ke Toraja. Habis itu mau lanjut lagi nanti mau balik ke Kalimantan habis ini. Minggu depan kayaknya. Mungkin minggu depan. Gitu. Wow. Oh ya, Oke, boleh dipanggil Lisma. Lisma aja. salam Lisma. kenal ya Halo. Lisma. Oke. Oh ternyata apoteker ya, wow. Kita kedatangan ini tim kesehatan lagi ya Kak ya di podcast kali ini. Jadi for your information Kak Paul, Lisma ini sebenarnya udah pernah ketemu sama dua temen angkatan kita, sama Nani dan Anka. Waktu itu di Kalimantan. Jadi kan kami penempatan di Seruyan tuh di Kalimantan Tengah. Dan Lisma ini sebelumnya dia bekerja sebagai, kita juga bisa bilang relawan kesehatan kali ya Kak ya. Bisa dibilang kayak gitulah, relawan kesehatan di Kalimantan juga. Dan kita sempat ketemu, akhirnya aku memperkenalkan Lisma dengan eh, teman-teman aku, Teman-teman teman-teman kita, teman. teman kita. Iya, jadi Oke, oke, oke. berkenalan deh sama Lisma. Nah, mungkin bisa diceritakan Lisma, em, sekarang kan Lisma lagi di Toraja, lagi di Palopo, tapi akan kembali ke Kalimantan. Nah, setahu Iya, aku, Lisma ini beberapa tahun ke belakang mengikuti program Nusantara Sehat ya. iya betul. Nusantara Sehat, bisa nggak diceritain ke kita semua, ke teman-teman, kayak bagaimana awal mulanya bisa ikut Nusantara Sehat sampai bisa kepilih dan sampai sekarang udah selesai. Dan itu bukan cuma setahun ya, kalau nggak salah dia 2 tahun kan kamu waktu itu. Iya 2 tahun 2 tahun. Boleh dong diceritain ke kita prosesnya Oke, awal. Nah, seru nih kayaknya nih siap mendengarkan. Oh, oke. Jadi ENS ya, ENS ya, ENS ya, gak sih namanya? ya NS. Nusantara Oh, Sehat dulu, dulu waktu awalnya dibuka itu memang namanya Nusantara Sehat. Tapi beberapa tahun ke belakang mengalami perubahan. Jadi namanya penugasan khusus. Nah, Hmm. penugasan khusus ini tujuannya sebenarnya untuk pemerataan tenaga-tenaga kesehatan. Kan banyak tuh, apalagi di khususnya daerah-daerah terpencil, sangat terpencil. Nah, itu tuh belum terpenuhi tenaga kesehatannya. Di sana kan paling banyak kan bidan, perawat kayak gitu. Nah,
Jadi direkrut lah beberapa tenaga kesehatan, dokter, ada dokter, dokter gigi, tenaga gizi, counseling, apalagi ya. eh Apoteker. iya, farmasi. Farmasi itu kan dua, bisa yang dari S1, S1 D3 sama dari apoteker sendiri. Oh, ada gizi juga, gizi. Em, aku lupa lagi yang satu nih, apa ya? Oh, Kesmas, ada Kesmas juga. Oh iya. Mm-mm. Nah, itu tuh program khusus dari Kemenkes untuk pemerataan tenaga-tenaga kesehatan. Hmm. Nah, sebenarnya bagus sih programnya, hanya saja disayangkan cuma 2 tahun. Wih, Risma maunya Kalau berapa aku tahun pribadi, emang? lama ya, ya dia nih. ya aku Maunya berapa pribadi tahun Risma? 2 tahun Wow, ya. Ya, kalau saya pribadi ya kurang. sebenarnya betah, sangat betah kalau bisa. Kalau misalnya Kemenkes juga mau memperpanjang, ku terima dengan senang hati. Oh iya. Betah nih kayak kita nih Datu nih betah. Betah dia. Betah, betah sekali. Mm-mm. Nah, kebetulan penugasan khusus ini dia ada dua, dua macam kan. Ada yang individu, ada yang tim. Nah, kebetulan kemarin saya masuknya di individu. Nah, kalau tim itu dia ramean, ada tenaganya dokter, ada farmasinya. Pokoknya lengkap lah mereka satu tim. Ya, Nah, kebetulan kemarin aku masuknya di individu, jadi berangkatnya memang sendiri. Nah, untuk proses perekrutannya itu ada sih web tersendirinya ya. di penugasan khusus apa gitu. Nanti buka aja di Google, ada tuh nanti muncul. Nah, proses proses itunya ya dari pendaftaran dulu, pendaftaran, lengkapi berkas. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan administratif, diseleksi lah tuh masuk wawancara dan segala macamnya. MCU sudah dipanggil deh Hmm. gitu. Tapi Oh iya, untuk lokasi ini pasti bikin penasaran. Untuk lokasi kita bisa pilih sendiri. Lokasinya tuh bisa pilih dua. Nah, jadi kemarin aku pilih dua, memang dua-duanya Kalimantan. Yang pertama apa ya kemarin? Puskesmas Tumbang Kunyi satu, terus yang kedua yang Puskesmas tempat aku lulus. Jadi aku lulus di lokasi kedua hmm, kemarin. Mm-mm. ada alasan khusus nggak kenapa pilih Kalimantan? Alasan khusus, sebenarnya nggak ada alasan khusus sih. Cuman ini kan aku udah daftar udah ketiga kali. Oh, Yang dua sebelumnya itu aku daftar di mana ya kemarin? Kalau nggak salah Maluku, tapi itu yang ramai pendaftar. Nah, pas hmm, ketiganya ini aku cobalah yang di tempat yang memang sepi peminat. Mungkin karena ya itu apa, daerah terpencil yang kurang familiar, ya. jadi kurang peminat. Nah, aku coba di situ ya. Puji Tuhan lulus. Hmm, keren. Gitu. Tapi eh, aku lebih kepo di alasan kenapa pengen ikut eh, Alasan apa nih? kenapa pengen ikut penugasan khusus. Adakah alasan khusus kayak aku pengen Oh, jadi NS atau gimana gitu? sebenarnya alasan khususnya nggak ada alasan khusus sih apa ya. Memang cita-citaku sih dari dulu mau ikut program ini dan puji Tuhannya baru kesampaian di tahun 2024 kemarin. Kayak Apalagi keren kamu aja udah tiga gitu. kali Wih, coba keren ya. banget. Aduh, kayaknya keren banget nih mengabdi di desa-desa kayak gitu. Terus ada challenge-challenge-nya tersendiri kan, Tapi gitu. 2 tahun tuh Terus, terus aku sebenarnya, sebenarnya karena begini, ada reward setelah menyelesaikan program. Jadi kita tuh dikasih reward untuk melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari Kemenkes. Ada namanya Tubel, tugas belajar gitu. Dan beberapa teman angkatan apotekerku kemarin pakai beasiswa dari situ. Soalnya kan dia mantan anak NS juga. Jadi apply eh, eh, gitu. Tapi aku belum coba lagi sih. Soalnya ada persyaratan tambahannya kemarin kalau nggak salah tuh mengabdi lagi 3-4 tahun ke desaku. wow. Belum baca juknis terbarunya lagi, iya. Hmm. Itu sih. Ya kan lumayan ya, kuliah gratis lagi. Iya, betul Betul, betul. betul.
Oh, I see. Oh, jadi itu aku baru tahu, Lisma. Kalau ini aku kira semua calon nakes gitu kayak yang tadi udah Lisma sebutin, Mm-mm. prodi-prodinya gitu, wajib ikutan ini ternyata itu seleksi gitu ya Iya, programnya. diseleksi Kak, benar diseleksi. Oh, bahkan ada seleksinya juga loh. Orang mengabdi ada masih ada seleksinya juga ya. Sama Iya, Iya, kayak apa coba? sama sih kita. dan ini Sama kan, sama ya. pendaftaran ketiga aku baru lulus. Iya sih itu keren sih. Mm-mm. Baru Nyoba apa sampai ini ya, sekali, tidak pantang menyerah. gak pantang menyerah, real. Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, ini Lisma, aku mau nanyain lagi nih, masih berkaitan ya sama pengalaman kamu tadi. Setelah kamu bertugas ya 2 tahun itu berarti kan di Kalimantan Mm. dan akhirnya menyelesaikan program. Apa sih yang akhirnya kamu dapetin kalau bahasa kita mungkin kayak apa ya refleksinya gitu? Apa yang akhirnya kamu, oh ternyata setelah kamu terjun langsung tuh ada sesuatu yang baru kamu dapetin gitu Yang selesai menarik program. atau jadi kepikiran terus sampai kamu pulang gitu. Hmm, apa ya? Hmm, ya paling itu sih karena aku kan baru datang tuh dan baru pertama kali tinggal di Kalimantan. Jadi otomatis shock culture-nya yaitu Gimana kebiasaan orang-orang jalannya? di sana. Jalannya gimana? Kebiasaan orang-orang di Airnya sana gimana? yang sangat berbeda dengan ya kebiasaanku sehari-hari. Jadi kayak ya agak lumayan shock dan mungkin karena namanya desa ya, jadi kurang kurang literasi, kurang kurang pendidikan kayak gitu. Jadi ya dari kitanya aja sabar-sabar kayak gitu. Mau edukasi pasien tuh harus betul-betul apa ya challenging sih menurutku karena pertama dari segi ya itu ya tadi dari segi literasi kan udah beda kan. Terus yang kedua ya tantangannya juga di masalah bahasa Nah, gitu. Jadi ada beberapa pasienku yang memang nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi aku panggil lah temanku nakes di situ juga bantu jadi translator buat aku penyerahan obat. Kak, hmm. tolong dong ini bapaknya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Tolong bantu aku ini obatnya kayak gitu. Tapi kalau hal-hal unik gitu ada nggak ya, Nisma? Maksudnya Oh, kayak ini gimana nih? kayak gini, misalnya kayak orang tuh harus tahu bahwa terpencil-terpencilnya Kalimantan, tapi orang-orangnya tuh kayak gimana? Hal-hal yang maksudnya yang baik yang bisa kamu share ke orang-orang kota, ke masyarakat Oh, bahwa kayak oh, eh inget ya walaupun Kalimantan tempat aku kerja itu terpencil tapi hal-hal unik atau hal-hal yang menyenangkan yang orang nggak bisa dapat di kota tuh apa gitu yang ada di tempat kamu oh, ada nggak? oh ya, ya paling itu sih ya namanya karena. Halo, bagus nggak jaringanku ya? Aman Halo? ya. Oh, oke, aman, aman, aman ya. Ya, itu sih menyenangkannya karena ya masyarakat di desa tuh welcome. Hmm. Welcome dan ya namanya desa ya pasti tenang lah, suasananya tenang. Ya intinya ngangenin. Aku pun kerja kan di kota seminggu. Nah, Ya. kalau di, di kota tuh ya itu sibuk, berisik apa kayak gitu. Kalau di desa kan enak tenang. Hmm. Aku suka itu sih dan masyarakatnya juga welcome gitu. Hmm. Aku lebih betah ininya sih suasananya enak. Rindu kali Makanya kan tadi aku bilang kalau misalnya Kemenkes mau memperpanjang aku dengan senang hati mau menerima. Serius. memperbaikkan diri ya. Betah loh di sana. Heeh. Terus kan di sana kan enak sudah ada akses ininya juga ada listrik, Hmm. air pun ya meskipun pakai air rawa ya, tapi Iya. aman aja. Nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh kan? Maksudnya Oh, menyangkut air. kejadian-kejadian aneh. Oh, nggak ada. Kalau kejadian-kejadian aneh di sana ya nggak ada sih, paling selisih-selisih paham aja sama masyarakat yang ya jaga-jaga omongan aja kayak gitu. Hmm. Nah, kamu kan tadi sempat mention bahwa akan balik ke Kalimantan lagi ya. Apakah balik kerja di puskesmas tempat kamu penugasan Mm-mm. kemarin atau gimana? Oh, enggak.
Jadi kan kemarin kan di puskesmas kan kerjanya cuma 3 minggu kan. Dalam sebulan kerjanya cuma 3 minggu. Ya, Terus aku punya libur seminggu. Nah, sementara eh, masih kontrak di puskesmas, aku ada kerjaan sambilan tuh di kota, kerjanya seminggu full shift tapi pagi sampai malam. Nah, karena berhubung kontrak di Kemenkes sudah habis, yang puskesmas itu sudah habis, jadi ya aku balik kerja ke sana dulu di apotik sambil nunggu ini lagi apa sih? Nunggu info-info lowongan kerja lagi yang lain kayak gitu. oke. Tapi berarti maksudnya dari dulu ketika kamu baru mau masuk kuliah sampai sekarang tuh kamu Mm-mm, melihat dirimu tuh kayak oh aku udah ada di track di perjalanan yang aku inginkan gitu. Contohnya kayak misalnya aku deh, aku kan dulu aku nggak eh, sebenarnya nggak pengen masuk administrasi bisnis, tapi masuk jatuhnya malah ke mm-mm. administrasi bisnis. Kuliahnya apa, kerjanya apa, itu kan agak apa ya menyimpang lah, menyimpang tapi in a good way gitu. Nah kalau Lisma sendiri Mm-mm. kan melihat bahwa ketika kamu ngeliat ke belakang, apakah kamu merasa ini aku udah ada di jalur yang aku pengen sih dari dulu? Apakah memang dari dulu kamu pengen jadi apoteker kah? Atau dulu emang cita-citanya ada yang lain, tapi di dalam perjalanan itu kamu akhirnya dibawa Oh, jadi apoteker gitu? Boleh dong cerita? oh gitu. Hmm, oke. Gimana ya? Ya sebenarnya dulu ya masuk farmasi itu dengan keadaan terpaksa karena kan dulu kan gak lulus SBMPTN tuh dengan jurusan yang memang ku mau. Terus aku iseng lah nyoba farmasi ternyata seru juga dan lama-lama ya cinta sendiri sama jurusan ini. Ya gitu. Terus untuk masalah apakah keinginan saya dari kuliah sampai sekarang itu sejalan? Hmm, Gimana ya? Mau dibilang sejalan enggak juga, tapi nggak sejalan enggak juga. Dulu tuh sebenarnya cita-citaku mau jadi budak lab. Aku mau kerja di bagian R&D. Ya, maunya 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 di lab terus. Seneng tuh megang-megang alat-alat lab. Mm-mm, megang-megang alat lab, bikin-bikin percobaan. Nah, kayak gitu-gitu. Waktu aku seneng tuh yang kayak gitu. Tapi dalam perjalanannya, hmm, sepertinya agak agak sulit ya. Jadi mulailah mencari mencari peluang yang lain, tapi masih yang sejalan dengan jurusanku. Apoteker tuh kan ibaratnya dia dari hulu ke hilir ya. Semuanya ada pengawasannya. Mulai dari mulai dari pengembangan obat, pasti ada apotekernya di situ. Di industrinya ada, industri obatnya ada. Terus di bagian pendistribusian obat diawasin juga apoteker. Di bagian pelayanan apotek, rumah sakit, puskesmas, semuanya pasti ada apotekernya. Jadi ya dari kita aja milih. Misalnya kita mau, oke lah dari tadi kan aku udah nggak bisa tuh masuk di bagian yang bagian pengembangan-pengembangan obat kan. Ya udah aku milihlah bagian lain yang sekiranya masih linear dan jurusanku, yaitu masuk di bagian pelayanan, bagian farmasi klinisnya. Dari Gitu. apa sarjana farmasi ya berarti waktu kamu S1 tuh atau apa bilangnya Mm-mm. farmasi. Iya, S1, S1 kan 4 tahun tuh ngambil S1 sarjana farmasi. Terus habis itu aku lanjut lagi 1 tahun ngambil profesi apoteker. Nah, berarti kalau untuk dari sarjana farmasi ke apoteker tuh butuh 1 tahun ya? Kuliah 1 tahun lagi. Oke. Nah, aku ini dong Risma pengen ngulik nih yang kan tadi apa kuliahnya farmasinya 4 tahun sama profesi 4 tahun. 4 Mm-mm. tahun setahun sorry. Dan Iya, akhirnya jadi setahun. kerja APT ya gelarnya kalau nggak salah ya. Iya, APT. Aku tuh penasaran. Jadi ini juga kayaknya aku suka ngobrol ya sama temenku.
yang anak-anak farmasi ya dulu kayak iseng nanya-nanya, kalian tuh bisa baca resep dokter ya? Itu tuh ada matkulnya gak sih kayak apakah Oh, kalian bisa baca begitu saja atau gimana gitu? Aku penasaran sih bagian itu. Tulisan sebebas itu ya kak ya? Iya kan, oh kayak iya, tulisannya kayak bukan tulisan dokter kata aku. cacing-cacing Kan itu. nggak semua Heeh, orang kayak bisa baca nggak cacing-cacing. sih? Boleh gak sih ceritain? Tulisan-tulisan cacing Confidential. itu. Em, ya itu sebenarnya nggak, oh ada mata kuliahnya ada, namanya farmasetika dasar. Ah, Wow, ada mata ini kuliahnya loh. Menarik banget deh. Wow. aku sampai Wow. ngulang loh mata kuliah ini. Saking Oh, susahnya dan iya dan memang dia dapatnya di semester satu. Bayangkan dari SMA yang memang nggak ada basic mau kayak gini-ginian mau belajar yang kayak gini-ginian nggak bisa lah aku ini mau baca aja apalah tulisan kayak gini. Nah Oh. farmasetika tuh banyak ya itu baca-baca eh baca ya itu tadi tulisan dokter terus gimana resep tuh kan ini ya dia ada namanya screening administratif dulu. Nah, screen administratif tuh dilihat lo tuh kelengkapannya, nama dokter, apa segala macam, nama obat lengkap nggak, semua pasiennya lengkap nggak, kayak gitu. Terus screening farmasetika, dicek deh tuh cocok nggak kira-kira bentuk sediaan ini buat pasien ini. Ada nggak interaksi-interaksinya? Misalnya kalau kita buat sediaan kayak gini, diformulasikan, misalnya obat ini diformulasikan gini-gini-gini, ada nggak interaksi-interaksinya? Terus screening farmakologinya gimana? Satu obat dengan obat yang lain tuh ada nggak? Kira-kira indikasi apa interaksinya cocok nggak untuk pasien umur segini dengan dosis segini 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 tuh cocok nggak kayak gitu. Itu kan ada lagi tuh perhitungan dosisnya dijabarin dah tuh. Jadi sebenarnya membaca apa ya? Hmm, secara tidak langsung ya belajar membaca dari resep-resep itu kayak latihan aja kayak gitu. Tapi untuk kayak misalnya hari ini kita ini ya latihan ya mau baca kayak gini-gini. Oh tuh nggak ada. Hmm. Jadi ya dari ya latihan-latihan aja ngecek-ngecek resepnya gitu. Tapi kamu Terus pernah. kalau untuk zaman sekarang tuh udah nggak relate lagi menurutku soalnya kebanyakan sekarang sudah pakai e-resep namanya, resep elektronik. Hmm. Jadi di print resepnya tuh di print kan enak tuh jelas namanya terus kita nggak menerka-nerka lagi lah obat apa sih ini salah nggak ini dosisnya segini nama anaknya ini beneran nggak ini umurnya segini kan untuk menghindari ya namanya manusia ya kan bisa jadi salah nulis Iya, iya. ya untuk menghindari human error juga kayak gitu Tapi kamu pernah jadi ada momen salah baca nggak? Maksudnya kayak ini apa ya? Kayak bertanya-tanya ini tulisan apa ya? Ini huruf apa iya ya? pasti sering 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 ya Wah. kayak gitu-gitu ada kasus kan aduh aku nggak yakin nih tulisannya apa Mm-mm. nanya lah ke teman ini menurutmu apa nih buat memastikan kan oh iya tadi aku bacanya kayak gitu juga sih oh ya udah bener berarti kalau ada nomor telepon dokter di situ lebih bagus lagi dikonfirmasi kan Nah, harusnya sih ada tapi ada juga sih kadang-kadang yang nakal-nakal tuh nggak mencantumkan nomor dokternya jadi kita nggak bisa konfirmasi nah kadang-kadang tuh kita ini nanya-nanya Pak ini keluhannya apa ya kan kan udah udah kebaca nih obatnya nih misalnya apa ya paracetamol deh contohnya mm-mm. paracetamol baca nih tulisannya cakar ayam kayak gitu. Tapi aku bacanya ini paracetamol. Terus aku nanya Datu, Datu, kamu baca ini apa sih? Kayaknya paracetamol deh. Oh ya udah benar berarti tadi aku. Terus konfirmasi lah ke bapaknya, Bapak, ini Bapak sakit apa ya? Keluhannya apa ya? Hmm. Nah kalau udah dibilang tuh, oh iya Mbak, ini saya ada keluhan ini demam, sakit kepala. Oh iya benar-benar berarti paracetamol. Nah, Gitu. jadi cross check lagi either sama Iya, pasiennya atau sama sama dokternya keluhan pasiennya. atau sama Benar. temen gitu. Itu jalan ninja. Oke. sip. Nah, aku mau lanjutin nih. Tadi kan bahas resep juga, terus obat dan segala macam. Nah, biasanya kan kalau aku sih, saya pengalaman kan kalau dikasih obat nih sama apotekernya, terus jelasin ini ya Mbak, nanti minumnya 3 kali sehari Mm-mm. habis makan. Terus ini berapa kali gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya aku penasaran sih kayak misalnya sebelum makan. Nah, itu harus berapa lama sebelum makan? Mm-mm. Sama setelah makan.
Itu tuh berapa Iya, lama setelah makan bener-bener. atau apa kita habis suapan terakhir langsung siap-siap obat-obat atau Oh iya harus iya ada iya. oh ini loh minimal berapa menit gitu. Jedanya Boleh gak gitu sih ya, berapa lama? bedanya? Oh, oke. Ini Iya menarik. itu sebenarnya mm, mm, itu dulu. Yang mana dulu nih? Yang aku jawab dulu ya. Kenapa ada yang 2 kali sehari, 3 kali sehari gitu ya? Boleh, boleh. Nah, oke. Kenapa ada obat yang diminum 2 kali sehari, 3 kali sehari? Nah, itu tuh tergantung dari banyak faktornya sih. Hmm, tapi intinya utamanya kenapa dia sampai 2 kali, 3 kali? Dia ini dalam tubuh obat itu bertahan berapa lama? Hmm. Jadi misalnya obatnya bertahan durasinya panjang, apa sih namanya tuh? Waktu paruh. Nah, kalau misalnya waktu paruhnya dia pendek, jadi otomatis kan obat itu nggak terlalu bertahan lama ya dalam tubuh. Jadi untuk keberlangsungan terapinya tuh harus diminum lagi, gitu. Kalau ada obat juga yang ya itu tadi waktu paruhnya lama, jadi dia bertahan dalam tubuh juga lama. Jadi diminumnya paling ada yang sekali sehari doang, ada yang sampai 2 kali aja, ada malah yang sampai per 4 jam, per 6 jam diminum lagi. Ya karena itu obatnya nggak tahan lama. Aduh, jaringanku jelek ya. Aman, aman. Masih oke kok. Hmm. Videonya Terus aja. tergantung lagi sama hmm, tergantung lagi sama mekanisme obat. Eh, sama mula kerja obat. Mekanisme kerjanya tuh ya itu tadi kenapa ada yang diminum sebelum makan sama sesudah makan. Ya itu tergantung dari mekanisme kerja obatnya sama durasi kerja obatnya. Kan disesuaikan tuh contoh misalnya obat ini deh obat mah misalnya kan obat mah obat mah tuh kenapa sih harus diminum sebelum makan? Belum. Iya, betul. Ya, misalnya adalah contoh obat pelapis lambung. Kenapa dia harus sebelum makan? Karena dia butuh asam lambung buat nempel di dinding lambung. Jadi kenapa kalau misalnya sudah ada makanan kan jadi otomatis perlengketannya ke dinding lambung itu kan jadi terganggu. Makanya kita minumnya sebelum makan. Jadi dia nempelnya maksimal lah dan bisa jadi bisa jadi gel. Dia kan jadi gel nanti tuh di lambung buat ngelapisin lambung tuh. Jadi gel. Hmm, Makanya harusnya diminum sebelum makan. Nah, terus disesuaikan lagi tuh. em, Misalnya kan 1 jam sebelum makan. Atau bisa perut kosong tuh 2 jam setelah makan. Itu bisa juga tuh diminum obat-obat mah itu. Jadi maksudku tergantung dari mekanisme kerja obatnya dan durasi kerja obatnya. Disesuaikan. Bukan durasi sih. Mula kerja obat namanya. Mula kerja obat. Hmm. Dari waktu dari obat diminum sampai menimbulkan efek terapi. Iya, gitu. Nah, terus itu lagi contohnya misalnya yang disesuaikan dengan mekanisme kerjanya. Misalnya obat-obat diabetes. Ada tuh obat diabetes yang diminum eh misalnya kita makan sopan pertama, makan dulu, makan Mm-mm. makan makanan berat kan. Habis itu langsung minum obat, habis itu dilanjut lagi makannya. Ada tuh yang kayak gitu, ada yang segera setelah makan. Jadi ya itu tadi kenapanya dia em, sebelum makan kah, selama makan, sesudah makan, ya disesuaikan dengan yaitu tadi mekanisme kerja obat, durasi kerja obat, mula kerja obatnya, gitu. Banyak sih faktornya pertimbangan yang lainnya, tapi garis besarnya itu. Hmm. Menarik kita Menarik. tuh. Aku menjawab. Aku baru tahu yang tadi tuh yang apa? Segera apa saat makan ya? Kan Durasi lagi setelah makan, makan. langsung Iya, makan, terus makan lagi kita tuh, oh baru tahu, baru tahu. iya ada. Kayaknya Itu memang ada. obat-obat diabetes. Memang ada yang kayak gitu, Risma. Maksudnya kadang ada yang mencantumkan segera setelah makan atau 1 jam sebelum makan. Tapi gimana Ya. buat obat-obat yang nggak dicantumkan waktunya? Itu Nggak mungkin, general nggak nggak mungkin, mungkin. nggak mungkin.
Maksudnya in general kayak sebelum makan itu sepanjang apa jedanya? Apakah Nah, setengah itu. jam atau 1 jam? Yang ngira-ngira. Nah, itu sebenarnya apa ya gimana ya aku bilang mungkin dari sejawat juga kadang kurang aware masalah ini kan. Malah ada kan biasanya dapat obat tuh yang dua, misalnya diminumnya dua-duanya sebelum makan. Nah, pasti dikasih di vaskesnya kayak gini. Misalnya kan pasiennya banyak nih, nggak mau menjelaskan oh ini kayak gini. Jadi ya udah dikasih aja, Bu, ini obatnya ini ya 2 kali sehari ya. Minumnya nanti 2 kali sehari sebelum makan. Obatnya ini sama Ya. juga, Bu. Ini sebelum makan ya. Tek dikasih aja kayak gitu. Hmm. Jadi tanpa Atau menjelaskan. udah banter paling dijelaskan, Bu, Bu, ini Ibu dapat obat obat asam lambung ya, penurunan asam lambung. Dua macam nih. Ini diminumnya sebelum makan 2 kali sehari, yang ini satunya 2 kali sehari, yang satunya 3 kali sehari. Nah, itu kan sebenarnya agak miskom ya menurut bukan miskom apa ya kayak apa sih Datu? Coba carikan aku kata-kata yang pas. Kurang Kurang Hmm, tepat. kurang tepat. ya kurang tepat kayak gitu. Harusnya harusnya ini dijelaskan aja, Bu. Misalnya ada obatnya kan yang 2 kali sehari. Bu, ini Ibu dapat obat asam lambung ya. Nanti ini kan 2 kali sehari nih. Nanti ibunya minumnya 1 jam nih sebelum makan. Nah ini ibu nanti pulang nanti minum atau boleh boleh minum sekarang. Nanti misalnya ini ibu minum jam 9 ya. Berarti nanti malam minum jam 9 lagi ya Bu. Kayak gitu. Jadi pasien tuh nggak bingung dengan jam minum obatnya tuh jam Oh, berapa. gak bertanya-tanya dan Pasien tuh kan menebak-nebak. malas. Pasien tuh kan sebenarnya maunya yang praktis kan. Dia tuh malas menghitung. Apalagi oke lah kalau obatnya tuh 2 kali sehari. Berarti masih bisa kita ngitungnya per 12 jam. Di jam Ya, yang sama kan pasti. betul. Kalau jam 9 pagi pasti nanti malam jam 9 lagi kan. Soalnya per 12 jam. Gimana tuh kalau misalnya yang 3 kali sehari. 3 kali sehari artinya per 8 jam. Malas tuh pasien. Oke lah Bu nanti minumnya 3 kali sehari ya. Pasti dalam otaknya pasien. Aku minumnya pagi, siang, malam kayak gitu. Makan siang, Nah, makan paginya dia malam, minum makan jam pagi. 10. Bener lagi. Iya, nanti paginya dia sarapan jam 10. Nanti jam jam siangnya nanti Jam 12. dia minumnya jam 1, habis makan jam 1. Nanti malam aku nggak makan malam, aku makannya sore, diminumlah jam 4. Nah, Itu udah udah nggak sesuai kan? Gitu. waktunya terlalu cepet. Iya, 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 Ya, iya. jadi sebenarnya kurang tepat tuh kalau kita bilang, Bu, nanti obatnya diminum pagi, siang, malam. Ya, nggak boleh kayak gitu. Iya, harus Jadi itu dikasal sebenarnya juga. harus jadi perhatian lagi buat teman-teman sejawat. Hmm. Iya, itu Kalau aku paling sendiri tips aku aku sih. ngitungnya per jamnya. Aku minum jam berapa tadi? Nanti aku minumnya jam segitu lagi. Mm-mm. Aku pernah dulu di posisi itu, aku makan jam 9 pagi, terus siangnya makan siang, Iya. aku makan jam 1 siang. Jadi kan waktunya tuh terlalu cepet kan. Iya. Ya, Ngacak ya, ngacak. ngaca aku Mm-mm. bercermin di masa laluku Iya, ketika. soalnya itu kalau itu kasus yang paling umum menurutku. Soalnya kan pasien tuh udah sakit ya, pasti udah malas mikir. Aku nih disuruh minum obat nih jam berapa jam berapa tadi? Nggak ada nih, Aduh, nggak ada apanya. Di apotek tadi nggak ngasih tahu tangannya. jamnya, intinya dibilangnya tadi 3 kali sehari sesudah makan atau dibilangnya sebelum sebelum makan tuh Makan apa? Sebelum makan berapa apa? lama. Hmm, eh, atau apakah saya boleh makan cemil-cemilan kak, ini makan cemil-cemilan kak atau makan berat kayak gitu. Iya lagi, bener. Iya. Aku Baru kayak tahu Itu juga ya tapi. kasus paling berlangsung. umum. Bener, 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 bener. Relate banget sih. Saya bingung juga kadang aku. Oh kata orang, saya aku kan suka ini ya, kayak kapan dia penting ngitungin diri. Kayak, oh jam sekian, nanti makan lagi jam sekian. Tapi kadang suka ini juga sih, kayak khawatir ya. Tadi mungkin Datu juga punya pengalaman yang sama tuh ya. Kayak pagi makan jam 9, nanti siangnya jam 1 udah makan lagi, nanti random misalnya malamnya malam banget. Saya jam 10 kan, kayak itu Iya, Mm-mm. acak banget kan. bener-bener. Mm-mm. Jadi tahu ini Nah, jam eh, itu oke lah kalau misalnya obat-obat yang ini ya masih oke lah kalau generik misalnya ya. Generik apa dia ini. oh enggak. eh Obat-obat yang misalnya buat keluhan kayak gitu untuk keluhan apa sih buat nyeri misalnya ya ini contohnya buat nyeri sakit kepala. Oke lah kalau obatnya kayak gitu.
coba diganti antibiotik obatnya misalnya. Nah, nggak bisa tuh kita Wah, mau ini minum nih, ini gimana nih? pagi. Aku pagi dulu ya. Aku minum hari ini pagi jam misalnya Cepodroxil 2 kali sehari pagi malam. Aku hari ini sarapannya jam 9. Besok sarapannya misalnya jam 8. Nah, diminum lah tuh sesuai apa suka-sukanya dia kan soalnya kan dibilangnya cuma 2 kali sehari. Hmm. Nggak ada tuh edukasi diminum di jam yang sama ya, Bu. Nah, itu untuk antibiotik harus banget ya antibiotik tuh di jam. Harus, harus, Hmm. harus di jam yang sama setiap hari dan harus dihabiskan, wajib dihabiskan. Kalau nggak Aku di, paling jengkel dapat pasien yang kalau misalnya datang kontrol kan, Bu, obat yang kemarin kan dapat ini nih, udah habis. "Eh, belum, Mbak. Ini kemarin obatnya saya simpan-simpan. Buat nanti kalau misalnya saya sakit kan saya udah nggak sakit. Nanti kalau saya sakit lagi baru saya minum." Penginku, ah, dalam hatiku, aduh, pengen Itu mukul, ngeri Bu. banget ya, ngeri, 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 ngeri. Oke, oke. Nggak, dulu aku juga baru tahu loh kayak, Kak, minum antibiotik harus habis. Kataku, oh iya, oh ya udah, jadi aku ngerti kan. Oh, itu kan. kenapa harus habis? Ada apa dengan antibiotik? Kenapa dia Ya. spesial? Apa dengan antibiotik? Kenapa harus habis ya? Kalau nggak habis nanti bakal resisten. Soalnya ya gimana ya? Aku menjelaskannya dengan bahasa yang gampang. Nih, bahasa bayi, bahasa bayi. Jelasin dalam bahasa Bahasa bayi. bayi. Iya, Si soalnya bayi. kalau dia nggak habis tuh ya bisa jadi resisten. Soalnya kan dia misalnya dimasukin tuh obat, minum satu dulu dua. Bakterinya ini nggak mati, jadi dia akhirnya mempelajari lah obat yang dimasukkan ke dalam tubuh tuh. Oh ini, aku udah tahu ini obatnya kayak gini-gini. Aku akan membuat pertahanan yang gini-gini gini. Jadi ketika obat yang sama masuk, udah nggak mempan dah tuh. Cari lagi yang alternatif di atas lagi. Mau udah nggak bisa lagi nih pakai yang ini udah nggak bisa. Aduh, cari lagi alternatif lagi. Jadi Aduh, bahaya parah karena akan bisa bahaya. nambah dosis. Maksudnya kita akan cari dosis yang lebih tinggi ya Ya dibanding alternatif yang lebih. harus cari alternatif lain lagi. Kalau misalnya satu golongan udah resisten, cari yang lain lagi. Hmm. Gitu dan itu bahaya. Kalau misalnya udah resisten sana sini kan bingung juga tuh mau resepin apa lagi. Jadi Oh. bijaklah minum obat. Obat itu, oh ini ada kata-kata bijaknya apa ya? Ayo Yang kata-kata apa? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, Kata-kata kata-kata hari hari ini. ini. kata-kata hari ini. Oh bukan kata-kata hari ini, bukan kata-kata hari ini. Em, Slogannya apa apa ya? slogannya? Obat itu intinya sebenarnya obat itu racun. Jadi Hmm, racun iya, iya. kalau dia nggak tepat indikasi, nggak tepat dosis. Tapi bisa jadi obat kalau dalam sesuai dengan porsinya. Iya, iya. Mm-mm. Aku aja malas loh minum obat. Aku minum Wah, obatnya cuman kalau sakit lambung yang memang tidak tertahankan. Tapi kalau parah. yang lain-lain masih bisa lah. Aku kalau pilek aku nggak mau minum obat. Paling aku minum vitamin. Minum jahe kata gue teh. Ah ya boleh boleh alternatif juga. Nice, nice, nice. Iya, Wah, Vitamin mantap tuh yang berarti catat ya guys tipsnya nih langsung dari. tunggu tunggu ada lagi tuh Ada lagi nih, ada apa? lagi nih. Ayo, ayo. ya Ada lagi aku sampaikan ingat. Ini miskonsepsi case-nya di yang masyarakat yang harus kita tahu, Lisma. ya tapi Ya, ini soalnya kita dikit-dikit awam aja. kan. Iya, betul. Aku tadi kan nyebutnya vitamin tuh, case-nya vitamin ada yang bagusnya diminum sesudah makan. Paling bagus penyerapannya sesudah makan karena kan ada tuh vitamin-vitamin yang larut lemak, vitamin A, D, E, K. Nah, itu tuh paling bagus diminumnya se sesudah makan karena kan dia larut dalam makanan, larut makanan jadi paling bagus diminumnya sesudah makan. Hmm. Tapi ya tergantung lagi misalnya dia formulasinya kayak gimana. Oh, contohnya lah yang vitamin vitamin D3 tuh kan dia kan larut lemak ya. Sekarang tuh formulasinya ada yang bentuk soft gel kapsul lunak. Nah, itu kalau kalau yang bentuk kayak gitu tuh bisa tuh sebelum makan juga bisa. Soalnya dia formulasinya udah bagus. Tapi kalau misalnya yang bentuk-bentuk yang tablet itu ya harus diminumnya sesudah makan gitu. Ada lagi obat-obat misalnya, oh ini harusnya diminumnya pagi, ini harusnya malam. Kayak gitu tadi yang vitamin D. Vitamin D kalau diminum malam nanti
jadi bikin susah tidur. Jadi dihindari, bagusnya diminum pagi. Oh, ada juga yang diminumnya harus malam. Contohnya magnesium, kayak gitu. Aku sering edukasi sih pasienku. Tapi kalau dia em, bentuknya udah multivitamin ya udah bagusnya minum pagi aja kalau nggak pagi siang. Gitu. Bentar, bentar. Nih aku sampai nyatet nih tuh. Oh, Kelihatan ya. Ini soalnya nggak ini apa-apa menarik kalau banget mau dan aku kayak, konsul-konsul nggak apa-apa. wah Nanti mantap nih guys. nanti WA aja. Masih kasih. Nanti ini ya, cantumin IG-nya Risma. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke, oke, oke. Nice, nice. Dikasih tahu tuh ya, guys. Jadi teman-teman yang denger, siapa tahu juga sama nih kayak aku sama Datu, gitu kan yang belum tahu kayak, oh sebaiknya vitamin ini diminumnya pada saat kapan gitu ya. Karena beda vitamin, beda juga ya waktu-waktu yang Mm-mm. apa terbaik Ya ya. itu, mm-mm. Terkait mekanisme kerjanya kan tadi. Nice. Oke, oke. Oke. Nah, aku mau nanya lagi dong. Datu, aku dulu lagi ya, Datu. Oke. Wisma, ini di luar ini ya, di luar urusan obat tadi. Aku mau nanya dong, ini selingan aja berarti ya. Eh, kamu akhir-akhir ini lagi baca buku gak? Baca buku. Hmm, nggak ada sih kalau buku aku nggak ada baca buku. Paling nonton film aja. Nah, Terakhir buku boleh dong yang aku share, baca share, juga nggak ini, Share film apa yang kamu share. nggak nonton selesai. terakhir? Karena film, boleh dong film apa yang terakhir kamu tonton? Apa ya? Aku nggak ingat juga sih judulnya apa. Soalnya aku random aja. Lihat kalau misalnya aku lihat posternya bagus ya aku nonton. Ya Oh, aku I serandom see. itu sih. Jadi menarik nih itu kamu nonton ya langsung. Apa Iya. genrenya film apa? Horor apa apa? Dokumenter Hmm, atau apa? aku sukanya aku sukanya yang romance sih, tapi kalau ada yang Cinta horor dulu. horor bagus juga aku nonton. Cinta lu, cinta mulu lu. Kenapa? Oke, Kakak harus oke, tahu, guys Kak nanti. Paula harus tahu mungkin apa ya, maksudnya semua orang kan punya hobi yang berbeda-beda kan. Kalau dia Heeh. ini kakak harus tahu dia jago banget. Masak Kak, jago Jangan hebat. dipuji. Wah, ini aku harus Top ini nih kayaknya markot harus top. nyamperin langsung nih kayaknya nih. Kalau hobi masak Jangan nih. dipuji dah tuh. Aku nanti Tempat masakan terbang. kalah. Jadi dia Oke, aku Dah tuh soal hobi sebutkan masak makanan nih, yang ceritain dong. dah tuh sebutkan makanan favorit yang pernah aku masakan. Coba, coba paling apa? semuanya kayaknya favorit sih ya. Cuma yang paling teringat itu waktu kita SMA, dia pernah Ih, bikin kita Oh, ini wah sangat teringat sih Kak. Apa sih ya puding memorable. memorable banget dia SMA Kak. Anak SMA bisa tahu masak apa sih? Paling goreng telur. Nggak tahu sih aku doang. Maksudnya pada momen itu tuh kayak aku nggak tahu bahwa ada puding seberbeda ini. Yang itu pun aku jujur nggak tahu harus menjelaskan seperti apa. Intinya enak banget. Dia puding fla. Itu wah kalian harus minta. Kata gue teh minta resepnya nanti di semua. Selain kata nanya gue tuh obat, mendingan nyamperin selain minta Rismanya aja, resep guys. obat, selain minta resep obat, minta resep puding ini. Ini enak banget beneran. Wah, Gak bohong. ini kayaknya harus nyamperin langsung gak sih? Gak usah minta resep lah. Minta dimasakin aja. Harus datang ke kelas dulu buat nyobain itu Kak. Oh, awal pertemanan dari sini ya, dari si puding-puding ini ya. Awal Iya Wah, kan? pertemanan dari puding pertemanan ya. Puding pertemanan. Wah, nice, nice. bisa kok Nanti dengan di-share adanya juga resepnya puding pertemanan. puding pertemanan Kak, itu enak banget Kak. Dan itu bukan cuma aku doang yang bilang enak, semua teman-teman kita juga memuji itu gitu loh. Maksudnya kayak kok ada sih puding kayak gini asik. Wah, ini Asik. berarti ini Aduh, valid ya. Karena nggak satu orang doang yang ini nih yang ngomong. Nah, selain puding, tuh Lisma, apa sih yang paling kamu, wah ini resep andalanku gitu ketika masakin orang atau masak buat dirimu sendiri gitu. hmm, apa ya? Dia bingung sama Banyak, saking banyaknya nih sampai semua. bingung ya. Dia bingung sama Ya masak maunya semua. apa dulu? Maunya apa dulu? Atau Kalau yang sering misalnya kamu ketemu masak sama, deh, yang sering kamu masak. Sering kau masak deh, boleh yang sering kau masak. ya apa ya? Kalau makanan-makanan paling
Ya aku random aja sih ngikut feeling aja kalau masak. Tapi ya kadang aku lihat-lihat juga sambil lihat-lihat resep-resep juga kan. Misalnya aku mau bikin kue nih, aku lihat-lihat resepnya di YouTube kayak gitu. Oh ini kalau mau bikin kue tuh enak yang resepnya. Aku udah coba resepnya dari Chef Devina, Devina Hermawan. Itu oke-oke sih menurutku resepnya. Wow. Apa Mm. Wah, tahu? aku juga suka lagi ngeliatin resep Chef Devina. Aku cuma tahu makan lagi. Nggak Dia apa-apa tahu dah tuh. makan doang nih. Oh, ini kayaknya harus ini ya ketemu langsung nih sama Lisma biar dimasakin. Please, Iya. harus semua orang Oh, harus tahu ini approve puding juga kemarin. Siapa sih namanya? Apa tuh? Siapa? Si siapa namanya kemarin? Aduh, lupa aku. Dah tuh, siapa sih namanya? siapa? Siapa yang mana? Siapa yang Apa mana tuh? makanannya? Banyak orang. Anka, si Anka. Ya, Oh, Terus oh iya Anka kan bener. tiba-tiba Sayur, DM. sayur, sayur. Sayur. sayur Kali apa? semua bagi resep sayurnya dong. Hah? Sayur Aku apa? cuma rebus jagung itu Bening. sama sayur. Terus dia Apa bilang, nih kamu bikin apa? Sayur apa? apa ya kemarin? Apa ya kemarin dah tuh? Aku tuh seingat aku tuh ada jagung sama apa ya? Aku lupa lagi sayur Apa? jagung sama Daun bayam, Sayurnya, pakis kan? bayam ya Daun bayam. pakis. Terus dia Bayam bilang, guys. Kalisma share resep sayur kemarin dong. Lah, cuman sayur dicemplung-cemplung doang. Iya, aku nggak kepikiran ada bisa Iya, loh Ada ternyata masakan jagung kayak kayak gitu. gini. dia sempat bilang kayak gitu. Anka sampai sempat bilang kayak aku nggak tahu Wow. ternyata sayur ini tuh bisa dibuat kayak gini. Iya, iya, bilang lagi kayak gitu. Kita dia masak, Lisa masak buat udah masak tuh buat Nani sama Anka. Next, Wah, mereka udah kalau mencoba Kak Paul mencobanya. datang ke Toraja, Kak Paul harus disuguhin sama puding itu. Please. Wow. Boleh-boleh nanti ya. Ya Allah, Iya. semoga aku bisa segera Toraja tuh doa terus berkunjung. kata Kak Paul harus ada momen di mana Kak Paul benar datang ke sana. Iya, iya, iya. Kita lihat Ayo ya main-main ke dalam Toraja. beberapa bulan ke depan. Bisa pasti akan ada momennya. Ya, Sumpah. bisa, bisa. Akan ada. Wow. Ya itu. Tapi Ya, masak aku sesuai mood juga sih. Kalau aku mood masak, aku masak. Kalau enggak ya ya udah beli aja di luar. Yang ini aja yang logik-logik aja ya daripada kita mood masak terus nggak mood nanti mempengaruhi rasa. Iya. Itu sih paling mood. Oke, 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 oke. oke. Kak, dari Kak Paul mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Kak? Sebelum kita menutup Masih ada tahu. kesehatan kita ini. Ada, ada. Masih boleh kan? Lisma masih boleh nggak? Boleh dong. Konsultasi Boleh gratis. ya. Ini sih Lisma, aku tadi saya pengen mengulik lagi ya. Tadi kan kamu bilang kalau ini tuh yang jalan yang kamu ini ya yang kamu tempuh sekarang itu masih apa sesuai tapi juga tidak sesuai ya dari rencana kamu yang Mm-mm. awal-awal gitu. Nah, tapi sebenarnya apa ke depan gitu ya setelah kamu tadi ikutan ENS terus juga kamu sekarang sedang masih bekerja gitu ya. Nah, ke depan tuh kamu ada ini gak sih kayak oh aku pengen banget nih mencapai hal ini gitu ya. Dan itu tuh masih berhubungan sama apa yang kamu rencanain di apa di waktu-waktu kamu sebelum ikutan ENS gitu. Hmm, Dari situ kayak "Wah, aku pengen ini nih gitu atau aku pengen ikutan IM nih misal. oke. Sebenarnya, ya itu kan, aku kan maunya dulu kerjanya tuh di bidang R&D, tapi ya gitu nggak kesampaian kan. Terus masih mencari lah yang sekiranya masih linear dengan jurusanku. Nah, terjunlah tuh ke pelayanan farmasi klinis. Nah, untuk goalsnya mungkin ke depannya ya aku pengen ini sih jadi jadi owner apotek ya. Wah, Pengennya kayak gitu. nice. Tapi ya melihat lagi mungkin Datu mungkin Kak Paul juga udah lihat ya regulasi sekarang tuh makin nyeleneh aja, makin
tahu nggak yang obat-obat dijual di supermarket itu sekarang Oh, yang meninggalkan. ah, ah, ah. Nah itu tuh aku kayak kadang kan aku mikir lagi tuh kok pemerintah kayak jahat banget ya segitunya banget kayak sama dari dulu loh farmasi itu kenapa sih kayak jadi sasaran sasaran apa sih aku mungkin bisa bilang ya dia tuh kayak menelanjangi profesi kami kayak gitu. Kenapa sih kayak bikin aturan-aturan yang pertama ya sudah jelas merugikan sejawat-sejawat kami. Nah, yang kedua ya itu merugikan masyarakat juga kan tentunya. Aku lihat yang regulasi sekarang yang dikeluarkan sama Bepom, masa kayak kayak gitu kan obat-obat katanya sih kayak gini katanya sih yang dijual tuh ya obat-obat bebas terbatas. Boleh tuh dijual di supermarket. Tapi tapi yang di hire pun untuk mengawasi obat itu ya katanya ya aku belum ini juga soalnya belum ada keberlanjutannya mereka. Mau pakai tenaga pelatihan yang mendapatkan sertifikat kayak gitu. Aduh, jujur Oh, ya, aku dari POV ku tuh sedih. Kayak aku bilang kenapa sih pemerintah nih makin hari makin Menjadi. aneh-aneh aja. Mm-mm. Terus kemarin tuh case-nya udah ketahuan tuh mereka jual-jual obat logo K, obat-obat logo keras. Hmm. oh, Tapi oh, udah ada ininya. udah disidak. Mm-mm. Udah viral tuh kemarin beritanya jadi langsung dikeluarin dari etalase-etalasenya mereka. Nah, Hmm. sebenarnya pun menurutku mereka nggak jual obat keras pun ya harus tetap dalam pengawasan Iya. teman-teman farmasi. Kenapa? Karena misalnya pun ya oke lah obat-obat bebas ya. Misalnya obat bebas apa sih? Paracetamol misalnya. Emang bisa, misalnya lah orang datang case-nya misalnya ibu hamil nih. Hmm, Dek, aku cocok nggak sih minum? Aku nih sakit kepala. Eh, Tolong dong rekomendasikan obat yang apa, obat yang cocok apa. Masa sih sama mereka mau dijawab, "Ya, itu Mbak, nanti ambil aja di etalase." Kan nggak etis kayak gitu. Atau misalnya anak saya nih sakit, udah demam berapa hari. Ya udah Bu, ambil aja tuh paracetamolnya di situ. Nanti minumnya 3 kali sehari ya. Oh, 3 kali sehari aturannya berapa? Takarannya berapa? Kan nggak bisa juga. Misalnya anaknya misalnya di bawah 1 tahun, ya di bawah 2 tahun ya harus kita hitung juga lah berdasarkan berat badannya. Iya kan? Ada nggak eh apa? Misalnya ada nggak penyakit-penyakit yang lain lagi selain itu? Misalnya kan oh disertai dengan pilek. Nah, bisa juga tuh kita nyaranin kasih obat-obatan yang lain selain obat pileknya tadi kan. Atau mungkin kita kasih saran vitamin, tapi ya itu harus sesuai dengan dosisnya lagi, dibalikin lagi nih ya. Jadi menurutku belum lagi oke lah. Hmm, Kasus yang penyalahgunaan obat. Ya pasti udah tahu dong yang kasus-kasus orang ngobat kayak gitu. Beli komik misalnya. Kalau di apotek kan komik kan dikasihnya maksimal 3. Coba deh tuh, misalnya masuk di Iya, iya. hypermart misalnya. Komik masuk di hypermart, eh beli ini ya Mbak, komiksnya. Beli 1 box. Oh ya Mbak, ambil aja tuh di etalase. Kan gak etis tuh. Diminum lah tuh 1 kotak langsung tuh buat ngobat. Padahal itu lo masuk obat bebas terbatas. Tapi, tapi kan sudah masuk di penyalahgunaan juga. Iya, iya. Hmm, jadi menurutku itu betul-betul menelanjangi profesi kami sih menurutku tuh. Ya selain dari apa sih, selain dari tidak memberdayakan tenaga-tenaga farmasi ya dibalikan lagi ke masyarakat. Masyarakat ya semakin merasa apa ya, kurang pengamanan obat ya kayak gitu. Jadi ya aku tuh mikirnya kayak gitu. Aku mau bikin ini tapi takut aku tuh kepentok regulasi-regulasi yang nyeleneh yang dibuat sama pemerintah kayak gitu loh. Padahal mereka tuh kalau misalnya mereka datang sidak tuh di apotek, wih, dicariin dah tuh berkas-berkas ini, obat ini nggak boleh dipasang di etalase depan. Suhunya nih harus terpantau sekian, sekian, sekian. Banyak lah pokoknya. Obat-obat nih harus sesuai dengan tempat penyimpanannya. Hmm. Kalau enggak tuh ya, ya udah nanti jadi temuan lagi.
Hmm, Tapi itu kayak gitu. valid sih yang kamu bilang tadi kayak bahkan satu obat yang sama pun sebenarnya dosisnya juga bisa berbeda-beda tergantung orang. Iya, Hamil beda, orang berat 50 kilogram beda, anak umur 2 tahun beda. Jadi yang paling tahu itu kan ya orang yang udah belajar lama kan di bagian iya. itu. Dan tidak mungkin, dan tidak mungkin tenaga farmasi itu ya bisa digantikan sama orang-orang yang cuman pelatihan sekian bulan. Sih, benar-benar. Hmm. Terus ada lagi tuh wacana koperasi desa. Itu tuh nanti mau bikin apotik katanya sih, katanya ya, menjual obat-obat bebas. Terus gimana masalah regulasi? Masalah regulasinya. Oh ya, apoteker utamanya di apotek inti nanti dia menghandle apotek-apotek plasma. Nah, itu kalau di secara sistem itu namanya panel, apotek panel. Nah, itu sama sama Dinkes sama Bepom. Itu kalau ketahuan apotek-apotek reguler nih ya, misalnya aku lagi ngomong apotek reguler nih. Itu tuh kalau ketahuan langsung di ini dikasih apa sih namanya? Dikasih peringatan. Mm-mm. Aku tuh contohnya apotek panel tuh kayak gini. Misalnya aku nih punya apotek, Datu punya apotek. Apotek Datu udah mati nih izinnya, otomatis kan kamu nggak bisa ngorder obat nih kan. Ya. Kamu bilanglah ke aku, list, order kan obat ini dari dalam jumlah banyak. Terus nanti aku mendistribusikan obatnya ke kamu. Yang otomatis itu udah nggak boleh, itu menyalahi aturan. Kamu harus order langsung sama distributor, ya Mm. kan? Ya karena itu pun ada kita buat ini loh namanya surat pesanan dan mereka mereka ini pun ya ada ininya juga, ada analisis apa sih namanya? Analisis eh, batas apa kewajaran pemesanan kayak gitulah kalau yang sama sama distributor. Misalnya aku mau ngorder nih obat-obat prekursor dalam jumlah banyak untuk aku distribusikan lagi ke apotek Datua itu kan menyalahi aturan lagi tuh. Mm-mm. Terus aku sering-sering baca yang di TikTok itu kan banyak juga tuh sejawat-sejawat yang udah tutup apoteknya kepentok apa? Kepentok sama regulasi. Minta ini syarat apotek tuh harus ada bangunannya harus ada SLF, ada PBG-nya kayak gitu. Nah, itu tuh aku lihat-lihat ya mengurusnya tuh nggak murah. Ada yang sampai habis 20-30 juta. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya 20 dan 30 juta itu misalnya kita putar untuk ke modal obat kan kan lumayan lagi. Mm. Hmm, rata-rata ada yang tutup gara-gara itu. Nah, sedangkan yang koperasi-koperasi ini kuliah cuman bikin surat pernyataan dan lain-lain. Wah, enak banget kamu melangkahi regulasi. Iya. Ini tuh sih menurutku keresahan-keresahanku. Jadi kupikir kayaknya di hold dulu deh. Nanti aja tungguin apa ya, tunggu regulasi membaik baru ini lagi. Iya. Ya, yang masalah SLF itu kayaknya udah mau di ini lagi sih. Kayaknya mau dikaji tapi belum ada pernyataan resmi lagi dari dari yang bersangkutan itu. Makanya kan kupikir, aduh enak banget pemerintahnya mau bikin bisnis untuk apa ya? Mungkin aku kasar ya ngomongnya, menghalalkan segala cara untuk melancarkan bisnis-bisnis ini. Jadi regulasi yang ada pun sebelumnya tuh udah diobrak-abrik. Hanya untuk kepentingan beberapa orang gitu. Sedangkan orang Betul. yang udah sekolah dan berjuang lama di bagian itu tuh malah jadi kesusahan buat. Ya, dan semestinya kan misalnya kayak kayak kami-kami ini kan, yang memang seorang farmasis ya, ya siapa sih yang nggak mau jadi apa ya owner kayak gitu, punya bisnis sendiri kayak gitu. Nah, harusnya ya ya apotekernya sendiri tuh ya dipermudah, bukannya malah bikin oh regulasi ini dan ini. Nah, terus mereka tiba-tiba mau bikin melancarkan suatu bisnis, dilangkahilah regulasi yang sudah dibuat sebelumnya itu. Jadi kayak ya hmm, gimana ya aku bilang teman-teman farmasi ini ya kasihan banget. Semuanya deh aku juga kasihan. Tapi ya udah, aku udah terlanjur masuk di profesi ini dan aku sangat mencintai profesi ini.
Gak apa-apa. Nanti akan ada Oke. karena rasa cinta kamu itu kamu pasti akan berusaha untuk go through the regulation gitu. Kamu akan mencoba segala cara juga untuk tetap bisa berjalan di proses kamu di jalan yang sekarang dengan Hmm. lebih baik, tidak dengan lebih baik dan tidak apa ya, nggak mengharapkan dalam tanda kutip tuh nggak mengharapkan lagi regulasi yang udah dibuat sama orang-orang di atas gitu yang hanya berlaku untuk beberapa orang aja. Tidak pro Nggak rakyat. bisa, nggak bisa. Soalnya ya namanya kayak gitu kan kita bukan toko sembako ya. Jadi semuanya ya harus terawasi. Makan bahkan kulihat beberapa sejawat nutup apoteknya tuh dialihkan ke bisnis-bisnis lain. Misalnya jadi jualan sembako, jadi tiba-tiba buka peternakan ayam malah jadi di ini nih apa sih namanya di jadi sarkas kayak gini. Aku apoteker, es farmnya beneran jadi peternakan. Ya kan es farm sarjana farmasi ya beneran Farmnya beneran farmer buka ya. peternakan dah farmnya Ya farmnya memang ampun. peternakan kayak gitu. Iya lagi, ya ampun. Wah, Kasian banget. Gak suka aduh, aku. oke, oke. Apa Ya, kamu buka ini aja kali? Kan kamu tadi juga masak ya. Kita buka resto apa ya? Kafe-kafe. Aduh, aku respon nggak sehat, bisa dari sehat resep yang bisa. random-random itu. Ini kafe random gitu. Menunya terserah yang masak. Kemudian terserah, ih seru loh itu. Kok Ada bisa kalian nanti dibahas habis ini ya? Oke deh. Nah, mungkin ini Lisma, apa aku pribadi dan Kak Paul juga terima kasih ya kita banyak belajar hari ini. Bukan cuma tentang pengalaman kamu waktu jadi NS, tapi bahkan banyak belajar tentang gimana harus menyikapi obat, antibiotik, Hmm. menyikapi apa ya kehidupan dalam dunia kesehatan secara khusus obat. Nah, mungkin dari kamu pribadi ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar? Buat Kak Paul, buat aku dan teman-teman yang mendengarkan podcast kita ini. Apapun itu, entahkah itu tentang secara pribadi, secara kesehatan, maksudnya dari segi apa sih namanya? Dari segi kamu sebagai apoteker atau kamu sebagai teman atau kamu sebagai siapapun, apa ada sesuatu yang kamu pengen sampaikan ke kita? Hmm, apa ya? Aduh, aku kayak Kata-kata gini hari ini. susah ngomong aku nih kata-kata hari ini aku soalnya agak susah. Hmm, apa ya? Ya paling itu sih ya. Nah itu kan tadi aku bilang obat tuh ya Oh bisa iya, jadi racun, bisa jadi obat juga ya sesuai gunakanlah pokoknya dengan bijak. iya. Gunakan apa ya? Dan kalau bisa, bukan kalau bisa harus konsultasi kepada ahlinya. Betul. Jangan ngide-ngide mau minum obat ini, obat ini. Iya. Karena beda orang ya beda bisa beda obat. Meskipun ya kasusnya misalnya dia sakit kepala ya beda obat, beda orang ya bisa beda kasus juga. Jangan sampai Gitu. yang satu sakit kepalanya karena banyak tugas, Ya yang Allah satu bisa. sakit Oh, kepalanya karena emang ya sakit. Sakit kepala. Kepala ada sesuatu. bisa faktor alergi juga bisa tuh udah tuh. Nah, atau faktor aku nggak tahu, maaf. Tuh. Ya aku disuruh kasih closing statement aku nggak ini sih. Ya paling itu aja sih dari aku. Oke. Dan kalau mau konsul-konsul boleh. Nanti kita Boleh sih buka jasa konsul masukkan Instagram di list bawah ini. biar semua Mau orang nanya-nanya, mengerti kamu mau dan nanya-nanya resep puding pertemanan Datu boleh juga. jadi menjadi puding pertemanan sih namanya. Ya, resep puding pertemanan. Kak Puding. Paul yang bilang puding pertemanan, aku nggak pernah kepikiran puding ini namanya apa sih? Aku random aja nyemplung-nyemplung ini. Iya, bagus nanti ya. Aku Aku coba akan guys. mencari Risma untuk mencicipi puding pertemanan. Ah, aduh, aku nggak usah deh, aku ngomong nggak enak aku. Apa? Nanti off the record ya, Off the kita record. closing dulu. Udah. Iya, Oke. Ya, kita sudah sampai di Aku akhir tahu ya. arah pembicaraan kamu ya, Risma. Risma, Datu. Oke deh. Oke, Makasih Kak thank you Paul. ya, Makasih Risma. ya Risma ya. Kurang Ya, semangat, nanti Risma, kita bisa ketemu Datu. lagi.
dan ketemu untuk mencoba puding persahabatan itu. Kamu Oke, oke. sehat-sehat. Semoga nanti Amin. balik ke apa dari dari Toraja ke Makassar ke Kalimantan, semua perjalanannya aman dan bisa bekerja, bisa melayani masyarakat di Kalimantan dengan baik lewat tugas kamu sebagai apoteker. Siap. Oke deh. Thank you. Sampai Makasih Kak ketemu lagi Paul. ya, Makasih guys. Risma. See you. Dadah.